Puji nama Tuhan, salam jemaat GB Citra Grand yang beribadah di rumah. Puji nama Tuhan, kalau sampai pada saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita datang di hadapan Tuhan, kita bersyukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu bagi kami. Semua yang kami alami pada saat ini, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Yesus Raja yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Yesus Raja bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus
Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau kami puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau yang kami puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. buat kasih setiamu, Terima kasih buat pertolonganmu bagi kami, buat pengorbananmu. Kau selamatkan hidup kami, Kau pulihkan kami, Kau beri kami semangat yang baru. Terima kasih, haleluya, haleluya. Syukur kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau yang kami puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kami bersyukur buat kasih Tuhan. Hingga saat ini kami boleh menyembah
Tuhan, kami boleh terus memuji Tuhan. Itu semua karena kasih yang besar dari Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita yang terus memuji, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Kita bersuka kepadanya karena Dia Allah yang telah menebus dosa kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Ku tahu Dia penebusku. Ku tahu Dia penebusku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Ku yakin. Sama-sama katakan ku angkat panji. Ku angkat panji. Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin, oh ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji. Ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hidup. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hidup. Sekali lagi katakan Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Kita bersuka di hadapan Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita pada saat ini. Kita mau siapkan itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Kau berikan bagi kami. Pada saat ini kami siapkan hati kami. Biarlah hidup kami. Engkau terus mengajar kami lewat firman-Mu. Bahwa kami anak-anak-Mu harus terus bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerbang, ku tetap cinta. Kami tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari
apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan pujian ini, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. terlalu banyak, Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. terlalu banyak, Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan yang indah untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami telah memuji-muji Engkau Tuhan. Saatnya sekarang kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jamah setiap hati, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Kami percaya firman-Mu sanggup menolong untuk setiap kehidupan kami. Dari awal sampai akhirnya penyampaian firman-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan
hari ini dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ke 8. Bapak Ibu yang ada Alkitab boleh membukanya. Jika tidak, saya akan membacakannya dari sini. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Puji Tuhan. Judul khotbah saya pada hari ini adalah, di mana minyak narwastu Anda? Sekali lagi, di mana minyak narwastu Anda? Saudara yang kasih Tuhan, bulan ini gereja-gereja biasa menyebutnya sebagai bulan Paskah. Mengapa? Sebab di bulan-bulan ini seluruh gereja di seluruh dunia merayakan Paskah di bulan ini. Itu sebabnya kita menyebutnya sebagai bulan Paskah. Nah, kita sebagai gereja yang ada di dunia ini juga merayakannya. Dan apa yang terjadi dalam Paskah dan juga sekitar Paskah adalah sangat penting. Karena itu berkaitan dengan peristiwa besar dalam Paskah itu sendiri. Nah, salah satu peristiwa itu adalah yang kita baca tadi, yaitu ketika Yesus diurapi di Betania. Ada hal-hal yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan hari ini, dari pembacaan ini, yaitu yang pertama adalah ayat 1 dan 2, yaitu keramahan keluarga Lazarus. Saya akan membacakannya dalam Yohanes 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Saudara yang kasih Tuhan, di situ ada kalimat yang berkata tempat tinggal Lazarus. Jadi Yesus datang di mana Lazarus berada, yaitu seorang yang pernah dibangkitkan Yesus. Dan ayat 2 berkata, diadakan perjamuan untuk dia. Artinya, Lazarus dan keluarganya menyambut Yesus dengan hangat. Yesus adalah hamba Tuhan, yaitu anak Allah sendiri. Dan Lazarus sangat mengasihi dia. Lazarus adalah orang yang percaya dan seluruh keluarganya adalah mengasihi Tuhan. Dan salah satu bentuk kasihnya kepada Yesus adalah dia menjamu dia dalam rumahnya. Suatu bentuk keramahan dari seorang keluarga anak Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya, ketika kita menyambut keluarga saudara seiman kita, atau bahkan seorang hamba Tuhan, kita harus meniru keteladanan dari keluarga dari Lazarus, yaitu sifat yang ramah, sifat yang hangat. Kita harus memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Lazarus paham siapa Tuhan Yesus. Dialah hamba Allah yang diurapi. Dia menyambut dengan sukacita dan penuh kehangatan. Itu sebabnya poin yang pertama kita belajar dari perikop pembacaan Alkitab ini adalah keluarga Lazarus
yang begitu ramah, yaitu keramahan dari keluarga Lazarus. Ada hal lain yang dapat kita juga petik dari pembacaan pada hari ini, yaitu yang kedua adalah Maria memberi nilai tinggi terhadap Tuhannya. Yaitu ayat yang ketiga, saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara yang kasih Tuhan, kalimat yang berbunyi minyak narwastu murni yang mahal harganya menunjukkan bahwa Maria memberi yang terbaik yang dia miliki saat itu, yaitu minyak narwastu tadi. Berapa kira-kira harga minyak narwastu yang dimiliki oleh Maria? Kalau zaman itu, saudaraku, harga minyak narwastu sekitar 300 dinar satu botol. Nah, 1 dinar adalah upah kerja 1 hari. Anggaplah kalau hari ini 1 hari adalah kita mendapat 100 ribu. Berarti tinggal dikalikan kali 100. Kali 300. Berarti kira-kira harganya bisa mencapai 30 juta. Pada zaman itu sangat berarti. Zaman kita juga sangat berarti. Artinya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Maria memberikan apa yang dimiliki, yaitu yang terbaik untuk Tuhan yang dia kasihi. Dia memberi nilai tinggi terhadap Tuhan yang dia sembah. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Berapa nilai yang kita berikan kepada Tuhan dalam hidup kita? Tuhan yang sudah mati buat kita, Tuhan yang sudah mengasihi, memelihara, melindungi. Apa saja yang Tuhan buat dalam hidup kita, dan apa yang kita persembahkan buat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ayat ini sangat luar biasa. Bagaimana kita harus mencontoh kehidupan dari seorang wanita bernama Maria ini. Dia sadar siapa yang dia sembah, siapa yang hadir dalam rumahnya, yaitu Tuhan, Raja dasar segala raja. Itu sebabnya dia memberikan nilai tertinggi dalam kehidupannya. Kita pun harus memberikan nilai tinggi kepada Tuhan kita. Melalui apa yang kita punya, melalui hidup kita, uang kita, tenaga kita, waktu kita, apa saja. Karena semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Bahkan nafas kehidupan kita adalah dari Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita bisa ambil dari pembacaan perikop yang tadi kita sudah baca? Yang ketiga adalah, pelajarannya adalah mengenai kemunafikan Yudas Iskariot. Ayat 4-6 berkata, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara yang kasih Tuhan, perkataan Yudas Iskariot sekilas tampak begitu rohani, begitu manis, sedap untuk didengar. Kalau boleh dikata, dia berkata-kata sangat bijaksana. Tetapi ingat saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan mengetahui isi hati terdalam dalam setiap kita, pikiran kita, bahkan sebelum kita mengucapkan. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Yudas Iskariot mengatakan itu bukan karena dia mengasihi orang miskin. Kata Alkitab, karena dia mempunyai niat jahat. Ada motivasi yang jahat di balik perkataan yang bijaksana. Bahwa dia adalah menjadi bendahara yang tidak jujur, karena dia suka mencuri uang yang dipegangnya, menurut Alkitab. Itu sebabnya saudara yang kasih Tuhan, kita harus belajar tampil untuk jujur, berkata dengan apa adanya. Tidak munafik seperti Yudas Iskariot, sepertinya begitu rohani, tetapi sebetulnya tindakannya tidak sama dengan apa yang diucapkannya. Mudah untuk berkata-kata, mudah untuk kita mengucapkan kalimat, tapi sulit untuk melakukannya. Itu sebabnya kita harus berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata. Jangan sampai Tuhan menilai kita menjadi seperti Yudas, yaitu orang munafik. Sebab
itu sangat berat konsekuensinya. Saudara yang kasih Tuhan, mari belajar jujur. Kalau kita jatuh dalam dosa, ya kita memang dalam keadaan dosa, kita mengaku kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, kalau orang mengaku dosa, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita menolong orang, biarlah kita dengan jujur. Kita tidak usah banyak janji terlalu muluk-muluk, tetapi biasa saja, tetapi kita melakukannya. Orang akan menilai ketulusan hati kita suatu saat nanti. Jadi janganlah kita menjadi orang yang munafik, tapi mari kita menjadi orang yang bijaksana, jujur apa adanya. Tuhan mengasihi orang-orang yang jujur dan tampil apa adanya, tidak dibuat-buat. Itu pelajaran yang ketiga. Dan yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, pelajaran apa yang kita ambil dari pembacaan dari perikop ini adalah yang keempat, bahwa Tuhan memberi penghargaan kepada Maria. Ayat 7 berkata, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin Maria tidak tahu sepenuhnya bahwa Tuhan beberapa hari kemudian akan ditangkap dan kemudian akan disiksa dan mati di atas kayu salib. Kalau kita berkata, hari itu ketika datang ke rumahnya lah 6 hari sebelum Paskah. Berarti beberapa hari kemudian atau 1 minggu kemudian Yesus ditangkap. Jadi Maria melakukan di waktu-waktu terakhir sebelum Yesus tidak dalam dunia ini. Betapa hal itu sangat penting, saudaraku. Dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal, yang sangat berharga. Dan Alkitab berkata itu harumnya semerbak, saudaraku, sampai memenuhi ruangan itu. Dan saya percaya seluruh tubuh Kristus secara jasmani waktu itu dia sangat harum. Dan itu menghantarkannya sampai di atas kayu salib, sampai di penguburan. Sebab kita tahu pada waktu Yesus ditangkap, dia mungkin tidak sempat untuk dia pulang, atau katakanlah kalau seperti sekarang kita kehidupan normal, mandi atau membersihkan diri. Tetapi ingat saudaraku, minyak narwastu yang diberikan oleh Maria tetap harum dalam tubuh Kristus. Itu sebabnya apa yang dilakukan Maria diingat sepanjang zaman, sepanjang masa. Karena itu mengantarkan sampai kematian Yesus. Dia memberikan yang berharga, yang tertinggi untuk Tuhannya. Saudara, mungkin hari ini Anda tidak punya minyak narwastu seperti Maria, tapi kita mempunyai kehidupan. Sudahkah kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan? Bagaimana dengan uang Anda? Bagaimana dengan waktu Anda? Bagaimana dengan hobi Anda? Bagaimana dengan kesenangan-kesenangan yang lain? Apakah Anda sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Saya rindu saudaraku melalui khotbah ini, kita semua sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Maria yang mengharumkan kehidupan kita di mata Tuhan. Dan juga mengharumkan nama Tuhan itu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, khotbah saya tidak panjang hari ini, tapi biarlah melalui renungan khotbah pagi hari ini kita boleh diberkati. Selamat memberi diri untuk keharuman nama Tuhan Yesus. Dan biarlah nama kita juga dikenang sebagai orang-orang yang memiliki minyak narwastu seperti Maria. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan satu pujian sebagai kesungguhan kita dan perenungan kita untuk firman ini. Inilah kerinduan kita kepada Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Itulah kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali katakan, menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya
satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu mengenai kehidupan seorang wanita yang mengasihi Engkau, yaitu Maria. Dia telah mempersembahkan minyak narwastu yang sangat mahal. Dia memberi nilai yang tertinggi buat Engkau, Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kalau kami mendengarkan firman-Mu, kami belajar Tuhan meneladani kehidupan Maria. Kami ini memberikan nilai yang tertinggi buat Engkau, karena Engkau sudah mati, disalibkan, Engkau dianiaya karena dosa-dosa kami. Kami ini mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Kami ini mempersembahkan apa yang kami miliki, Tuhan. Baik itu waktu-waktu kami, hobi kami, kesenangan-kesenangan kami, harta milik kami, seluruh keberadaan kami. Biar kami persembahkan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu, seperti minyak narwastu yang membasahi kaki Kristus dan baunya semerbak, wangi Tuhan memenuhi seluruh ruangan itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang sungguh baik. Berkati setiap rumah tangga yang saat ini mendengar firman Tuhan, para suami-suami, para istri, anak-anak, dan siapapun yang mendengarkan firman ini. Biarlah hati mereka dijamah oleh Tuhan dan menyerahkan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang luar biasa hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semuanya. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu. Dan kami alaskan doa ucapan syukur kami ini hanya ada dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita telah diberkati dalam ibadah kita di minggu pertama di bulan April. Bapak Ibu, memang ibadah kita tidak seperti biasa, tapi apapun kondisi yang kita alami, kita tetap bergairah dengan beribadah. Saya berharap keluarga-keluarga Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga yang mendengar, menyaksikan berita baik dari ibadah ini, Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan lewat rekening gereja yang Bapak Ibu akan lihat di layar di TV monitor Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua, bahwa kita tetap terus berdoa untuk pergumulan bangsa kita berkaitan dengan wabah COVID-19 ini, supaya Tuhan segera bekerja lebih dahsyat sehingga wabah ini cepat berlalu dan semua kita boleh beraktivitas seperti biasa oleh anugerah kemurahan Tuhan. Saya mau sampaikan bahwa ibadah hari Jumat, yaitu Jumat Agung tanggal 10, kita akan lakukan jam 9 pagi seperti ibadah hari ini, yaitu ibadah melalui media dan ibadah di rumah masing-masing. Dan nanti saya akan pimpin dalam perjamuan kudus dari tempat ini. Sekali lagi, kita akan ibadah jam 9 di hari Jumat Agung, Hari Raya Gerejawi. Yang terakhir, seperti himbauan pemerintah, kita tetap berada di rumah dan tidak usah keluar rumah kecuali hal-hal yang sangat penting. Ingat baik-baik bahwa dengan kita ada di rumah berarti kita sedang memutus rantai dari penyebaran COVID-19 tersebut. Demikianlah warta gereja kita. Sekali lagi terima kasih buat rekan-rekan yang melayani, dan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu semua yang tinggal bersama dengan keluarga di mana Bapak Ibu berada, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari berdiri bersama-sama.
Kita semua bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Bila kau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Kita angkat pujian satu kali saja dan kita akan terima doa berkat. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Di akhir ibadah kami hari ini, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, memberkati bangsa kami. Kiranya anugerah kemurahan Allah ada pada bangsa kami. Kiranya belas kasihan Tuhan ada bangsa kami. Hari ini kami berdoa, kiranya tangan Tuhan yang hebat, Tuhan Yesus yang berkuasa itulah, Ia akan memberkati bangsa kami, menghalaukan segala macam bentuk musibah atas bangsa kami. Berkati pemerintahan kami, berkati masyarakat bangsa Indonesia kami. Terima kasih Bapa Surgawi, sekali lagi kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati. Kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang hari ini beribadah bersama-sama di rumah mereka masing-masing, atau kepada kami yang lain yang mendengarkan berita baik hari ini, kiranya juga Tuhan memberkati. Kami percaya ada proteksi ilahi, ada perlindungan sempurna yang datang dari Allah yang menjadi bagian hidup kami orang-orang percaya. Dan sekarang Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, terimalah segala berkat anugerah yang melimpah yang datang dari Bapa di sorga, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Mulai hari saya Maranatha, kita berjumpa dengan Tuhan yang diberkati bersama berkata, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.